Praktik baik strategi perencanaan P5 di TK Dharma Wanita Kuwu 3 oleh Reni Palupi Ida Rusana, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Palupi Ida Rusana, Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Kuwu 3, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Video praktik baik saya ini berawal dari hasil refleksi pelaksanaan P5 di lembaga kami pada semester 1 kemarin. Kami merasa pelaksanaan P5 kami masih kurang maksimal, masih banyak kekurangan, serta belum mencapai tujuan yang kita harapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik baik saya dalam perencanaan pelaksanaan P5 di TK Dharma Wanita Kuwu 3, Kecamatan Kradenan pada semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video praktik baik saya. Selamat menyaksikan. Setelah kita melaksanakan P5 di semester 1 kemarin, ada kendala dari ibu-ibu atau mungkin bagaimana pendapat ibu-ibu semua tentang pelaksanaan P5 kita di semester 1 kemarin ya? Kalau saya masih merasa lelah ya Bu dalam menyiapkan kegiatan dan menyita waktu banyak, dan untuk persiapan P5 kita juga masih kurang matang. Ada yang lain mungkin? Kalau saya tuh Mas anak belum bisa mandiri, pembelajaran juga kurang maksimal Bu karena pembelajaran kita belum berpusat pada anak. Kalau di saya di penilaiannya kita harus menilai satu hari itu harus semua anak. Jadi kita juga masih lelah ya Bu ya pastinya. Bagaimana agar pelaksanaan P5 di semester 2 lebih baik ya? Belajar dari berbagai sumber, mari kita gunakan tahap perencanaan P5 sesuai alurnya. Tahap pertama, membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tim fasilitator proyek profil terdiri dari sejumlah pendidik yang berperan merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi proyek profil. Tim fasilitator dibentuk dan dikelola oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Koordinator Proyek Profil. Jumlah tim fasilitator proyek profil dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Tahap kedua, mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Identifikasi awal kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila didasarkan pada kemampuan satuan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Tahap ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahap keempat, menyusun modul proyek P5. Tahap kelima, merancang strategi pelaporan P5. Setelah kita melaksanakan P5 di semester 2 ini,
dengan melalui tahap-tahap perencanaan, yaitu dimulai kita dari membentuk tim fasilitator proyek terlebih dahulu, kemudian kita mengidentifikasi kesiapan lembaga kita dalam pelaksanaan P5, kemudian kita menentukan dimensi yang akan kita kembangkan, serta kita menentukan tema yang kita ambil pada P5 kita, kemudian kita menentukan alokasi waktu yang akan kita laksanakan. Setelah itu kita baru membentuk modul project dan yang terakhir kita menentukan strategi pelaporan yang akan kita gunakan untuk melaporkan hasil P5 kita kepada wali murid. Dari tahap-tahapan tersebut, alhamdulillah pelaksanaan P5 di semester 2 tahun 2022-2023 ini bisa dibilang banyak kemajuan. Kita bisa beranggapan seperti itu karena kita sebagai pendidik merasa pelaksanaan P5 kita di semester 2 ini sangat banyak kemajuannya. Kita lihat dari sisi kita sebagai pendidik. Pendidik merasa puas karena melihat anak didik kita saat melaksanakan P5 sangat bersemangat, sangat mengikuti, dan kita juga bisa melihat dimensi-dimensi elemen yang kita kembangkan pada pelaksanaan P5 ini bisa terlihat tercapai kepada anak didik kita. Selain itu, kita juga melihat bagaimana dengan adanya P5 ini kolaborasi kita dengan wali murid, dengan pihak luar sangat terjalin. Maka dari itu, untuk menguatkan bagaimana kemajuan P5 kita setelah kita melaksanakan P5 sesuai dengan tahap perencanaannya, berikut ini kita akan tampilkan beberapa pendapat, komentar dari berbagai pihak tentang pelaksanaan P5 di TK Dharma Wanitaku 3. Setelah pelaksanaan P5 di semester 2 ini yang sesuai dengan strategi dan alurnya, saya merasa lebih ringan dan alokasi waktu berjalan sesuai dengan rencana. Setelah pelaksanaan P5 pada semester 2 ini, dengan persiapan yang sesuai strategi dan alur yang benar, saya merasa pembelajaran sudah sesuai harapan dan anak-anak lebih bisa mandiri dalam memilih kegiatan sendiri. Setelah pelaksanaan P5 di semester 2 ini, dengan persiapan dan strategi yang matang, kami merasa dalam penilaian di semester 2 lebih ringan karena dalam satu hari kami hanya menilai 3 atau 4 anak saja. Murid TK Dharma Wanitaku 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Guru semuanya karena sudah mengadakan kegiatan mendaur ulang sampah di sekitar rumah agar menjadi lebih menarik dan bermanfaat. Dengan berbekalnya ilmu ini tentang sampah, anak saya jadi aktif mengumpulkan barang-barang bekas di sekitar rumah untuk didaur ulang agar menjadi barang yang lebih menarik dan bermanfaat. Tanggapan saya mengenai adanya kegiatan di sekolah tentang beramal atau berbagi di bulan puasa itu emang sangat bagus, sangat positif buat anak-anak. Berbagi itu emang harus diajarkan kepada anak sejak dini mungkin agar anak itu lebih paham lagi mengenai berbuat kebaikan, lebih peduli lagi kepada lingkungan atau kepada orang-orang di sekitar kita yang lebih membutuhkan pertolongan atau bantuan dari kita. Demikian video praktik baik saya tentang strategi perencanaan P5 di TK Dharma Wanitaku 3 Kecamatan Kradenan. Sebelum kita melaksanakan P5, kita harus menyusun strategi perencanaan sesuai dengan tahap dan alurnya, sehingga P5 yang kita laksanakan akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Demikian video praktik baik saya. Semoga video praktik baik saya ini bermanfaat, menginspirasi ibu bapak guru semua.
dan menjadikan kita selalu menjadi pendidik yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.